Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya melalui video ini. Perkenalkan, nama saya Nuran Nisa. NIM 21110032113, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi. Dengan mata kuliah Pengembangan Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penilaian Evaluasi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Selama ini belum diperoleh hasil penelitian yang komprehensif tentang hasil pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Berbagai penelitian yang menyangkut tentang pendidikan agama di sekolah pernah dilakukan oleh beberapa kalangan, tetapi sifatnya parsial. Namun bisa diduga bahwa hasil pembelajaran PAI pada sekolah adalah sangat bervariasi, mulai dari hasil pembelajaran yang kurang berkualitas hingga yang sangat bermutu. Pembelajaran yang dikembangkan selama ini adalah selalu menempatkan guru sebagai pusat belajar sehingga target pembelajaran adalah ilmu pengetahuan sebagai pemberian guru kepada siswa yang berbentuk penguasaan bahan dan selalu berorientasi pada nilai yang tertuang dalam bentuk angka-angka. Dengan demikian, dominasi guru akan menghancurkan kreativitas, kemandirian, serta orisinalitas siswa. Di samping itu, penyampaian pembelajaran lebih bersifat teks normatif. Pendidikan religiusitas atau keberagamaan yang seharusnya terbentuk melalui pendidikan agama terabaikan atau gagal diwujudkan. Secara tidak langsung, pendidikan agama Islam di sekolah sedang menghadapi sejumlah permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Jika tidak, dikhawatirkan justru misi utama yang hendak diemban oleh pendidikan agama Islam malah tidak atau kurang mencapai sasaran. Evaluasi atau penilaian adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses penilaian harus didasarkan atas suatu selang waktu, bukan sesaat saja. Ini berarti bahwa evaluasi merupakan kumpulan dari sederetan pengukuran yang dilakukan berkali-kali dengan suatu tujuan tertentu. Hasil belajar anak yang diperoleh melalui evaluasi itu tidak hanya sekedar untuk diketahui dan dipahami guru, tetapi yang lebih penting ialah agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti kenaikan kelas, meluruskan murid, dan sebagainya. Adapun tujuan dari video presentasi ini adalah: pertama, untuk mengerti dan memahami arti evaluasi. Yang kedua, paham tujuan dan fungsi evaluasi. Selanjutnya, memahami prosedur evaluasi. Selanjutnya, memahami dan mengerti cara dan teknik evaluasi. Dan yang terakhir, memahami tentang kesulitan-kesulitan dalam evaluasi. Baiklah. Pertama, kita akan membahas tentang arti evaluasi. Menurut Ralph Tyler, evaluasi adalah proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Sedangkan Cronbach, Stofflebaum, dan Alkin mengartikan evaluasi dengan menyediakan informasi untuk membuat keputusan. Pendapat lain dikemukakan oleh Malcolm dan Profus mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Ada juga yang mengemukakan bahwa evaluasi adalah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Melihat dari uraian di atas, maka dapat diketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ahli tentang definisi dari evaluasi. Namun demikian, secara garis besar masih ada titik temunya. Berkaitan dengan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka yang dimaksudkan adalah ingin mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Adapun tujuan dan fungsi hasil-hasil evaluasi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 4 kategori. Yaitu yang pertama, untuk memberikan umpan balik, feedback, kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kedua, untuk menentukan angka hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan untuk penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya murid. Ketiga,
evaluasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan, karakteristik lainnya yang dimiliki murid. Dan yang keempat, untuk mengenal latar belakang, psikologi, fisik, dan lingkungan, murid yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur dalam pelaksanaan evaluasi. Dalam evaluasi hasil belajar, pertimbangan utama yang harus dilakukan ialah menentukan apa yang akan diukur. Kemudian menganalisis dengan cepat tujuan yang akan dicapai dalam penilaian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melakukan penilaian hasil belajar, maka harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Langkah persiapan. 2. Langkah verifikasi program rencana yang telah dibuat. 3. Langkah pelaksanaan. 4. Langkah penafsiran. Senada dengan rincian tersebut, Edwin Wundt dan Gerald W. Brown menyatakan bahwa langkah-langkah dalam prosedur penilaian hasil belajar harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah telah dimengerti benar tentang tujuan yang ingin dicapai? 2. Dalam hal apa keadaan itu telah dipahami sebagai keterangan bukti? 3. Bagaimana memperoleh bukti laporan atau keterangan yang meyakinkan? 4. Bagaimana menaksir keterangan-keterangan, bukti-bukti, atau apakah bukti tersebut meyakinkan? Sebenarnya dengan mempertimbangkan dua jenis pertimbangan tersebut, butir 1 dan 2, sudah cukup lengkap sebagai prosedur penilaian. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian hasil belajar, guru perlu dan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan melakukan penilaian dan pemahaman guru terhadap program yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas cara dan teknik evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan cara kuantitatif, berarti data yang dihasilkan berbentuk angka atau skor. Sedangkan cara kualitatif berarti informasi hasil tes berbentuk pernyataan-pernyataan verbal seperti kurang, sedang, baik, dan sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, dapat digunakan dua jenis teknik, yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik tes biasanya digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aspek kemampuan, di mana kita mengenal misalnya tes hasil belajar, tes inteligensi, tes bakat khusus, dan sebagainya. Sedangkan teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai aspek kepribadian yang lain, misalnya minat, pendapat, kecenderungan, dan lain-lain, di mana digunakan wawancara, angket, observasi, dan sebagainya. Sedangkan teknik tes evaluasi antara lain: 1. Jenis tes yang terdiri dari 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. 2. Bentuk soal tes terdiri dari bentuk uraian dan objektif. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kesulitan-kesulitan dalam evaluasi. Mengadakan evaluasi banyak mengandung kesulitan. Sebagai guru, kita harus mengevaluasi kegiatan mengajar kita. Menilai dan mengkritik diri sendiri merupakan sikap objektif, kerendahan hati, dan keterbukaan untuk melihat dan mengakui kesalahan sendiri agar ada usaha untuk mencari cara-cara yang lain yang mungkin lebih berhasil. Demikianlah video presentasi ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas kuliah kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.